Kita Pusaka Balap RC part yang ketiga, masih bareng sama Mbah Dukun. Oke, hari ini kita lanjutin lagi kita Pusaka Mbah Dukun ya. Kalau biasa kita pakai buku, tapi kali ini kitabnya pakai video ya. Jadi di eh, part yang ketiga ini, Mbah mau ngasih tahu kenapa Mbah bikin video ini, filosofinya apa di kitab Pusaka ini adalah eh, Mbah mau ngasih tahu bahwa setup yang paling cepat itu untuk semua lintasan itu tidak ada. Jadi nggak pernah ada setup yang terbaik atau yang paling cepat dan bisa dipakai di semua lintasan. Ya, tuh Mbak, ini Mbak buka lah ya. Jadi Mbak mau ngasih tahu bahwa emang nggak ada gitu setup. Nih taruh bawah dulu ya, biar nggak ganggu. Nah, kecepatan itu sebenarnya tergantung pada kombinasi beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang Mbah sudah rangkum mengenai kecepatan itu ada 6 ya, ada 6 faktor yang Mbah sudah rangkum. Yang pertama itu adalah yang paling penting itu adalah kondisi lintasan. Lintasannya seperti apa? Jadi ada banyak lintasan mulai dari karpet, terus kemudian ada astro, ada juga dirt atau tanah. eh, di setiap waktu kondisi lintasan selalu berubah. Contohnya misalkan di dirt itu ada yang kondisinya dia waktu masih pagi karena tracknya masih di maintain dengan baik, surface-nya masih sangat mulus gitu. Jadi kita nggak perlu pakai drop yang besar-besar, kita bisa pakai mobil yang ceper aja karena dia bumpy-nya sedikit. Lalu kemudian pada sudah mulai siang hari, tracknya sudah mulai hancur, jalanan sudah mulai makin bumpy, kalau kita pakai dengan ride height yang pendek, mobil ini bakal kena bumpy-nya di bawah gitu dan akhirnya mobilnya nggak grip. Jadi teman-teman mesti tahu mengenai perbedaan-perbedaan dari kondisi lintasan tersebut. Di karpet juga bisa jadi kondisinya berubah. Mungkin yang paling ideal karpet dan di indoor itu akan lebih mudah buat teman-teman, terutama yang pemula buat main karena dia lebih cenderung lebih stabil secara surface-nya gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah faktor yang kedua ya, yang kedua adalah faktor suhu. Nah, suhu ini sangat mempengaruhi terhadap kecepatan ya. Kenapa? Ini Mbah tempatin di posisi yang kedua karena pada saat suhu berubah, kita harus memperhatikan yang namanya panas dari si ban. Lalu kemudian begitu dia panas nanti kondisi ESC bisa jadi panas, kondisi motor bisa jadi panas. Teman-teman ngetes pada saat kondisi mobilnya dalam kondisi dingin gitu ya, dalam suhu yang dingin. Mungkin motor sama ESC juga nggak terlalu panas, tapi begitu suhu udaranya naik, udah misalkan berkisar di antara 40 sampai 50 derajat, kita main di outdoor, bisa jadi ini jadi overheat gitu. Dan itu membuat teman-teman nggak jadi finish. Oke, jadi teman-teman juga mesti benar-benar perhatikan mengenai suhu. Suhu ini benar-benar berdampak ekstrim pada kecepatan. Karena begitu overheat, power loss dan tidak ada tenaga, mobil tidak terdorong ke depan dan akhirnya kita akan lose power dan itu akan membuat mobil jadi lambat, tidak bisa jadi kencang lagi. Gitu. Terus selain dari elektronik, suhu juga mempengaruhi terhadap pemilihan ban. Semakin panas, kita mungkin butuh tire dengan kompon yang lebih keras, dan kalau suhunya dingin, kita butuh kompon yang lebih lembut. Kenapa nggak bisa pakai kompon yang lembut terus? Karena begitu bannya overheat, kita akan kehilangan grip, dan itu akan membuat mobil akan sangat sulit dikendalikan, bisa jadi ngesot-ngesot, dan kehilangan grip sama sekali. Bahkan yang paling ekstrim, waktu Mbah main on road gitu ya, main touring car, pakai SOR 26 dan ternyata kondisi treknya panas sekali walaupun mainnya di daerah Kaliurang di Gunung Merapi sana dan itu ternyata berdampak pada bannya sampai sobek. Jadi
benar-benar bisa sampai sobek gitu. Pakai SOR 26 kita main dalam kondisi track yang panas gitu. Tracknya waktu itu padahal sekitaran 30-an, panas di aspalnya sekitar 30-an derajat. Itu bisa membuat dia sampai sobek ya. Lalu yang ketiga faktornya adalah mengenai grip. Grip ini juga sangat penting. Jadi tidak ada salah satu ban apapun yang terbaik. Ban mana yang paling enak nggak ada gitu. Contoh seperti ini. Ban ini adalah ban karpet. Ban karpet ini enak kalau dipakai di karpet. Tapi kalau misalkan kita mainnya di dirt, ya ban ini jadi nggak dapat grip gitu. Nah, penjelasan mengenai grip sama sama traksi nanti teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya di Jogtech Tips, itu Mbah sudah kasihin di sana uh, mengenai grip dan traksi. Nah, grip itu kita harus benar-benar memaksimalkan dia di titik yang memang mobil itu bisa ngegrip dan mobilnya bisa ngeflow sehingga dia bisa carrying speed gitu. Nah, nanti Mbah akan jelasin lebih detail mengenai grip ini. Lalu yang berikutnya di poin yang keempat adalah pemilihan ban. Jadi setelah kita tahu gripnya kelebihan, maka kita harus mungkin ngerasin bannya atau ngelembutin bannya. Atau mungkin kita bisa pakai tire warmer untuk ngatur panasnya supaya begitu nyampe di track mobilnya benar-benar sudah dalam kondisi performa yang sangat baik. Uh, Lalu yang kelima, faktor yang kelima itu adalah tentang gaya mengemudi. Jadi ada banyak orang yang gaya mengemudinya berbeda-beda. Kalau yang Mbah sudah pernah temukan. Jadi ada orang yang di tikungan itu suka begini nih. Nget 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 nget, nget gitu. Padahal mainnya mobil elektrik. Jadi dikocok-kocok gini. Ada juga orang yang benar-benar bisa smooth. Ada yang steeringnya sukanya cetek dar gitu. Ada yang juga yang bisa smooth. Ada berbagai macam gaya orang bermain. Bah nggak bisa bilang mana yang terbaik, mana yang tercepat. Uh, Adanya juga yang mana yang paling cocok sama teman-teman. Walaupun memang kalau secara teoritikal Mbah bisa bilang bahwa kalau dilepas-lepas gini ya memang nggak akan benar karena nanti servonya godek-godek gitu kan, itu nggak mungkin benar gitu ya. Jadi driving style tiap orang itu yang dimaksud adalah seperti begitu masuk tikungan maunya langsung dibanting tek gitu, dikagetin steeringnya, jadi pantatnya dia langsung rotating. Boleh nggak ya, boleh-boleh aja gitu, tapi ada juga yang maunya dia beloknya mulus gitu, set gitu. Nah ini yang sangat mempengaruhi terhadap timing. Nah teman-teman yang punya gaya balap berbeda-beda, yang perlu diperhatikan apa, dengarkan suara lap timing teman-teman pada saat latihan. Kalau teman-teman merasa dengan gaya balap seperti itu teman-teman bisa mendapatkan lap time terbaik, silahkan dilakukan. Tapi kalau memang teman-teman merasa bahwa dengan gaya bawa tersebut kok temenku bisa lebih cepet ya, coba perhatiin temennya gaya bawanya seperti apa, dan coba teman-teman bisa mulai mengadopsi atau di beberapa segmen coba dirubah gaya balapnya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi gaya balap itu adalah faktor kelima yang mempengaruhi kecepatan dari teman-teman. Dan faktor keenam yang kenapa Mbak taruh di faktor yang keenam, karena ini adalah faktor yang memang menurut Mbak adalah yang terakhir, itu adalah karakter dari mobil. Karakter dari mobil itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi karakternya mau mobilnya yang santai, boleh nggak boleh. Ada juga karakternya bisa yang agresif. Jadi berbagai macam karakter bisa kita bentuk. Nanti Mbah akan kasih tahu di part-part berikutnya bagaimana cara setupnya untuk membuat mobil lebih agresif atau mobil lebih anteng atau mobil easy to drive, supaya nanti teman-teman bisa enjoy buat mainnya dan bisa menentukan bagaimana caranya mendapatkan lap time yang terbaik. Jadi belum tentu dengan karakter mobil yang
santai, teman-teman jadi pelan. Yang agresif bisa jadi lebih jelek. Kenapa? Karena semakin agresif artinya nyetirnya akan semakin susah, nyetirnya akan semakin sulit, beloknya akan semakin reaktif, dan bisa jadi kemampuan kita belum sampai untuk di level situ. Maka bisa jadi dengan karakter yang lebih santai, lebih smooth, secara lap time, secara konsistensi, teman-teman akan bisa dapat lebih baik. Jadi mulai sekarang setelah nonton eh, kitab pusaka Mbah Dukun ini, kitab pusaka balap Mbah Dukun, teman-teman bisa mulai mengurangi egonya dan mencari setup mana yang terbaik sehingga teman-teman bisa lebih konsisten terhadap mobilnya dan itu akan membuat lifetime teman-teman akan lebih baik daripada sebelumnya. Gitu ya. Nggak usah maksain bikin mobil yang agresif, melihat oh ini bikin agresif biar makin kenceng. Belum tentu makin kenceng karena menyesuaikan lagi sama tingkat skill dari si driver dan sensitivitas dari karakternya itu lagi. Ada dari 5 yang sebelumnya sudah Mbah kasih tahu duluan. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Perbanyak latihan, bukan perbanyak jajan. Itu salam dari Mbak Dukun. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Kita ketemu lagi di part yang keempat. Masih di kitab pusaka balap Mbah Dukun. Bye-bye.